Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan kita, Yesus Kristus akan selalu menaungi jemaat Tuhan sekalian. Di bulan Maret, apa yang istimewa menurut Bapak Ibu Saudara? Kita pasti mengingat sesuatu yang istimewa untuk Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Karena di bulan Maret, khususnya di tanggal 21, kita selalu mengingat untuk kebaikan Tuhan yang telah memulai gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Tidak lain berarti kita segera mengingat akan hari ulang tahun gereja kita di tahun ini. Ada dua event, yang pertama tanggal 21 dan yang kedua tanggal 28 untuk kita dapat menyaksikan dan juga merayakan kebaikan Tuhan bagi gereja kita. Pada tanggal 21 kita akan melaksanakan KPW gabungan. Karena itu melalui Google Meet kita akan bertemu dan merayakan melalui kelompok-kelompok yang ada di GBI Karunia Tuhan supaya kita dapat bersama-sama saling menguatkan dan saling bersukacita melalui kesempatan itu. Juga tanggal 28 kita akan melaksanakan suatu Circle Hymn Worship atau ibadah melalui kebaktian kebangunan rohani dengan suasana hymn atau nyanyian pujian. Siapkan hatimu saudara-saudaraku. Dan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali terhubung dengan GBI Karunia Tuhan, mungkin juga di antara Bapak Ibu Saudara ada suatu pengambilan keputusan, suatu pokok doa, ataupun keperluan pelayanan praktis, dapat menghubungi saya, Gembala Sidang, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah pagi hari ini, Minggu 14 Maret 2021. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita siapkan diri kita. Seruan berbakti diambil dalam 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai dengan 25, demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Yesus, mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini, kami kembali datang ke hadirat-Mu, kami kembali berserah kepadamu, kami akan nikmati firman-Mu, kami akan nikmati hadirat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menyertai sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh menikmati segala sesuatu berkat anugerah yang daripadamu. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami akan menyerahkan apa yang kami nikmati, apa yang kami rasakan, apa yang kami rindukan di dalam Engkau. Kiranya ibadah kami pada hari ini, pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi dupa yang harum di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan angkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-14. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 8 sampai dengan yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Doa syafaat akan disampaikan oleh hambanya Diakon Boyke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami dan rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa saat ini vaksinasi untuk COVID-19 sudah mulai dilaksanakan. Kami berdoa terus supaya prioritas demi prioritas boleh dijalankan, sehingga semuanya tepat sasaran, namun juga akan berjalan dengan lancar, supaya warga negara Indonesia menjadi pulih, memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan baik. Dan kami berdoa supaya perekonomian mulai bangkit, kehidupan kembali membaik, dan Tuhan menyertai senantiasa. Kami mau berdoa juga untuk pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, seluruh orang yang duduk di pemerintahan pusat sampai dengan di daerah. Kiranya Allah akan menolong dengan hikmat bijaksana di dalam mereka memimpin negara ini. Kami terus mendukung untuk Bapak Presiden supaya dapat terus menumbuh kembangkan negara ini, supaya akan terus berkembang dan bertumbuh. Dan semuanya itu pasti bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk warga Lampung yang khususnya memiliki wali kota yang baru pada saat ini, supaya mereka dapat memimpin Kota Madya Bandar Lampung dengan baik. Dan Tuhan akan menyertai setiap aktivitas mereka. Kami berdoa juga ya Bapak untuk penanganan bencana yang terus dilaksanakan pasca banjir, gempa bumi, tanah longsor. Kiranya pemulihan demi pemulihan dan pertolongan yang daripada Allah akan senantiasa bersama-sama dengan orang yang terdampak dari bencana alam ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pelayanan Tuhan bagi Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Krisna Wahyu Surya, untuk Pendeta Ganding, Pendeta Cipto, hamba Tuhan yang melayani dan mengembalakan jemaat-Mu. Kiranya kasih daripada Allah senantiasa bersama-sama dengan mereka sekeluarga, hikmat bijaksana, penggembalaan, kepemimpinan terus ditambahkan supaya dapat membawa jemaat Tuhan menuju visi yang sudah ditetapkan. Kami berdoa juga untuk para diakon, panitia perancang Gereja Baptis Karunia Tuhan, supaya akan terus bekerja sama bersama seluruh jemaat, supaya kami boleh mengalami pertumbuhan rohani. Akhirnya kami terus mengasihi Allah, mengasihi sama,
belajar untuk menjangkau dunia. Berkati Bapa pelayanan jemaat-Mu melalui Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat lansia yang ada di tempat kami, Bapak Hendra Saldi, Bapak Tumpah Huta Barat, Ibu Gideon, Ibu Lendang, Bapak Marali Simanjuntak, Bapak Kasidi, Ibu Badar, Ibu Yohana, Bapak Suparno, Bapak Susanto, dan Ibu Trimurti. Kiranya mereka terus boleh bersuka cita di dalam menjalani usia senja ya Bapa, terus berpegang kepada Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan segenap jemaat Tuhan di dalam pergumulannya masing-masing. Ada yang usaha ataupun pekerjaannya terdampak oleh COVID-19. Kami percaya Tuhan yang memelihara. Jemaat yang rindu akan keturunan, jemaat yang rindu di dalam pendidikan dan sekolahnya supaya dapat menghasilkan nilai-nilai terbaik, menjadi orang yang diberkati dan bermasa depan. Orang-orang yang mencari pekerjaan, anak-anak-Mu yang mencari pasangan hidup, anak-anak Tuhan yang berada di luar kota, harus bekerja, berusaha ataupun sekolah. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Akhirnya Bapak, kami menyerahkan juga teman-teman kami, khususnya di Rumah Sakit Immanuel, yang menjadi garda terdepan, yang setiap hari berhadapan dengan orang sakit, namun mereka mesti memiliki hati yang penuh kasih untuk melayani pasien-pasien. Kiranya Tuhan akan berkati, lindungi, supaya mereka boleh sehat senantiasa dan keluarganya juga akan disertai. Terima kasih Bapak, inilah doa pergumulan kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Ya, Yesusku berjanji akan membawa kita dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Sidang Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Ya Yesusku berjanji setia padamu, tetap pegang
Jemaat Tuhan, itu adalah contoh yang dibuat-buat mengenai orang menguap dan mendesah. Biasanya setelah menguap dia mendesah ya, seperti itu tadi. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Guinness Book of Record atau buku rekor dunia pernah mencatat orang yang menguap dan mendesah, yaitu gadis kecil umur 15 tahun yang terus-menerus mendesah dan menguap selama 5 minggu berturut-turut tanpa disebutkan secara detail apa penyebabnya. Itu di tahun 1888. Nah, saya tidak tahu apakah ini sudah dipecahkan rekor ini, namun demikian kayaknya menguap atau mendesah itu suatu proses alami dalam tubuh manusia. Memang secara teknis, untuk mudahnya kita ketahui, proses menguap dan kemudian mendesah ini rupanya dirancang oleh Sang Pencipta, Tuhan Allah, untuk menolong manusia, yaitu menolong untuk mengirim oksigen ke dalam tubuh atau otak seseorang, untuk menolong dia karena kondisinya yang mungkin lelah, mungkin kecapean atau stres, kelelahan dan juga depresi dan sebagainya terjadi dalam diri seseorang, sehingga itu adalah refleks atau sesuatu yang alami muncul, proses yang Tuhan Allah sediakan untuk menolong tubuh seseorang. Nah, apa yang kita pelajari dalam kitab Pengkhotbah? Kita selalu melihat, bahkan menjelang penutup dari kitab Pengkhotbah hari ini, selalu kita dapat memperhatikan pengkhotbah seperti ada jeda, mendesah, menguap sebagai bentuk jeda tadi. Di setiap kali dia menjelaskan sesuatu kemudian sia-sia. Setiap kali dia menjelaskan ujung-ujungnya kesia-siaan di dunia ini. Sekali lagi, ketika dia menjelaskan bagian demi bagian pengamatan maupun juga pengalaman yang ia terima, ujung-ujungnya seperti dia mendesah, ternyata kehidupan sia-sia belaka. Di penutup kitab Pengkhotbah pada hari ini kita akan belajar dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 8 sampai 14, di mana dalam 7 ayat ini kita akan melihat mungkin ini sebagai suatu desahan terakhir. Ya, pada akhirnya menutup kitab Pengkhotbah. Tetapi tentu nadanya tidak sepesimis seperti itu. Karena itu kita akan melihat bahwa dalam 7 ayat terakhir kita temukan di sana, di ayat 8 sampai 14, yang pertama mengenai dia coba sajikan kembali apa yang dulu diungkapkan di bagian awal tentang pencarian makna hidup dari pengkhotbah ini. Kemudian di bagian kedua ada suatu penutup atau epilog yang menggambarkan mengenai apa yang sudah dilakukan, tetapi juga menggambarkan lebih lagi apa yang dia akan lanjut kerjakan. Dan sebagai terakhir, sebagai kesimpulan besar, di sana kita akan melihat bahwa apa yang menjadi kesimpulan akhir dari penulisan atau pencarian makna kehidupan oleh pengkhotbah. Karena itu mari dari penutup kitab Pengkhotbah hari ini kita akan melihat bagian yang pertama, bahwa tema yang sudah dimulai dari pasal yang pertama dulu diungkapkan kembali, dijabarkan kembali, diulang. Ada suatu pengulangan tema dalam kitab Pengkhotbah, di mana di dalam pasal 1 ayat 2 dulu disebutkan bahwa belum apa-apa dia sudah langsung ngomong, kesia-siaan belaka, kesia-siaan belaka, semuanya adalah sia-sia. Yaitu seperti kesimpulan di depan. Tetapi hari ini kita lihat kesimpulan itu tetap sama. Bahkan ketika dia sudah menjelaskan pencariannya, makna kehidupannya, pasal demi pasal, ayat demi ayat, di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 14 pun ditekankan di sana, itu hanya seperti usaha menjaring angin. Sekali lagi seperti mendesah. Ujung-ujungnya seperti usaha mencari atau menjaring angin, kesia-siaan belaka. Bahkan selama pencariannya dia melihat kesenangan manusia, jerih payah manusia, sekali lagi mendesah. Ternyata ujungnya adalah kesia-siaan belaka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ini sebagai pengingat apa yang sudah di depan, yaitu di dalam pasal 1 diungkapkan kesimpulan awal, tapi ia mau tegaskan kembali di bagian akhir ini, bahwa sepanjang nasihat yang sudah disampaikan, ada banyak yang dikatakan sebagai kesia-siaan. Baik itu kesia-siaan kehidupan, kesia-siaan walaupun seseorang dapat meninggalkan suatu warisan, kesia-siaan bahwa semua keberadaan duniawi dimiliki, popularitas politik, mimpi,
kelimpahan apapun itu, pada akhirnya setiapnya akan diakhiri dengan desahan apa? Sia-sia. Aduh, usaha menjaring angin saja. Bahkan yang terakhir minggu lalu, masa muda. Jika semuanya tidak diisi dengan sesuatu yang positif, yang sesuai dengan maksud tujuan Allah, ujung-ujungnya masa muda menjadi sia-sia saja. Namun ada sesuatu yang harus diingat, bahwa kebanyakan pengkhotbah juga seringkali menyimpulkan kitab pengkhotbah ini, atau banyak pembicara pengkhotbah yang menyimpulkan tidak berdasarkan konteksnya. Sehingga kadang-kadang mereka menyimpulkan sesuatu yang salah mengenai kitab pengkhotbah. Ujung-ujungnya, wes sia-sia, berarti ndak usahlah belajar kitab pengkhotbah, ndak usahlah menghargai hidup, ndak usahlah berpengharapan. Nah, itu yang menjadi keliru ketika tidak melihat konteksnya. Maka harus dilihat apa yang terjadi di sana. Karena pengkhotbah selalu mengacu dan mengatakan bahwa kesia-siaan hidup apa? Di bawah matahari. Dia selalu mengungkapkan itu. Kesia-siaan kalau semuanya itu ada di bawah matahari. Yaitu apa? Dia jelaskan bahwa ketika kehidupan hanya dilihat dari perspektif atau semata-mata dilihat dari perspektif duniawi saja. Semua di bawah matahari itu maksudnya perspektif dunia. Dunia ya, bumi di bawah matahari. Jika semuanya mengacu seperti itu, maka memang betul sia-sia. Jika dilihat dari seperti itu, memang hikmat manusia pun akan merupakan kebodohan. Jika dilihat dari perspektif dunia saja, maka betul memang manusia tidak ada bedanya dengan apa kemarin? Binatang. Karena apa? Akan terjerat kapan saja, tidak tahu kapan masa hidupnya dan lain sebagainya. Bahkan orang mati pun gak akan punya harapan atau pahala yang disebutkan dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 sampai 6. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan salah ya dalam penerapan kitab Pengkhotbah. Walaupun banyak kata sia-sia disampaikan di sana, ini bukan berarti bahwa kita akan melalaikan penerapan yang benar terhadap kebenaran firman ini. Sehingga kita juga tidak akan menyangkal bahwa ada kehidupan setelah ini, setelah kematian. Karena itu, apapun yang ada di bawah matahari, jika kehidupan itu dipandang dalam satu perspektif hanya mengacu kepada dunia saja, materi saja, semuanya sia-sia. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru ini akan membawa kepada kita ke bagian penutup. Di dalam ayat 9 sampai ke-12 yang sudah kita baca tadi, apa yang dilakukan pengkhotbah berbeda dengan apa yang dia tuliskan, kesia-siaan, usaha menjaring angin dan sebagainya. Karena ternyata apa? Dia masih bekerja, dia masih melanjutkan karyanya. Ini berarti ada harapan. Kalau orang melihat kesia-siaan hidup, tidak ada harapan, dia akan pesimis. Oh ya sudahlah, jalani hidup dengan apa adanya, nanti juga mati, nanti juga tidak ada di dunia lagi. Tetapi ternyata justru ini pembelajaran kita pengkhotbah membuat dirinya, pengkhotbah sendiri apa? Menjadi optimis akan kehidupan. Karena itu dikatakan di dalam ayat 9 sampai 12, selain pengkhotbah berhikmat, ya hikmat sudah disampaikan, ia pengkhotbah mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Dia masih bekerja terus, dia masih menyusun banyak amsal. Dia tidak berhenti, dia tidak pasif. Walaupun melihat keadaan yang ada di dunia ini serba sia-sia. Wah, ini jelas terlihat seperti tipikal Salomo banget ya. Karena penulis Amsal, kitab Amsal maksud saya, dan Kidung Agung semuanya itu seperti ini. Nah, kita perhatikan kesimpulannya tentang kesia-siaan hidup tidak membuatnya menjadi putus asa atau membuatnya menjadi enggak aktif lagi, tapi justru dia melanjutkan. Nah, suatu pembelajaran yang tepat mengenai hikmat harusnya ada di sini. Itulah kata-kata yang di dalam ayat 11 dan 12 disampaikan oleh dirinya, bahwa kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Apa maksudnya? Kalau kita mau belajar dari pengkhotbah sendiri, ini akan sangat banyak nilai yang bermanfaat. Dan kalau pembelajaran kita tepat mengikuti arahan dari pengkhotbah, maka itu akan menjadi seperti kusa. Kusa itu tongkat, Bapak Saudara. Tongkat yang ujungnya harus diberi seperti pengait.
Mungkin kita bisa gambarkan atau bayangkan sebagai tongkat gembala, di mana ada pengait untuk mengarahkan ya, untuk mengarahkan domba-domba atau hewan peliharaan yang lain. Seperti kusa, ini maka akan menolong kita. Apa yang diajarkan ini bukan untuk kesia-siaan, tetapi justru akan menolong kita bagaimana mengarahkan hidup kita kepada arti maupun tujuan hidup yang benar. Kemudian seperti paku ya, dikatakan tadi seperti paku. Ini paku itu seperti gambaran stabilitas ya. Jadi memberikan doktrin, pengajaran atau kestabilitasan dalam menanggung ya, menanggung ketabahan ya yang diperlukan dalam kehidupan kita sepanjang hidup di dunia ini. Jadi ingat juga paku dan juga kusa tadi diberikan siapa? Di ayat yang 11 bagian terakhir, oleh satu gembala. Dan ini pengkhotbah saya yakin dia ingin menyinggung siapa yang memberikan hikmat kepada dia. Tidak lain adalah Sang Gembala Agung. Walaupun Yesus Kristus belum dikenal secara langsung di kitab pengkhotbah, bagi kita tahu gembala kita siapa. Pemazmur pun menyetujui, pemazmur pun mengatakan gembala agung kita siapa dalam Mazmur 23. Tuhan kita itulah, dan kita kenal dalam Yesus Kristus. Yang diberikan oleh satu gembala menjadi pedoman, menjadi pengarah. Yang diberikan oleh gembala kita yaitu apa? Stabilitas, pengajaran yang kokoh untuk menanggung setiap beban kehidupan yang harus kita lewati selama kita masih hidup di dunia. Sekarang saudara dan saya pilih siapa? Hikmat manusia yang akan menggembalakan dirimu, atau hikmat yang dari Sang Gembala Agung yang akan mengarahkan dan mengokohkan dalam kehidupan kita. Karena itu pengkhotbah terus mendorong kepada kita ya, supaya kita semuanya yang walaupun masih hidup di bawah matahari ini ya, hidup di dunia ini, namun demikian mari kita tetap memperhatikan hikmat yang dicari dengan benar. Itu akan menolong kita, membimbing kita, memampukan kita menanggung segala sesuatu yang ada di hidup ini. Persinggahan kita yang singkat di dunia atau di bumi ini, kita akan menanggungnya dan ada sukacita yang dapat kita jalani. Dan kesimpulan besarnya di dalam ayat 13 sampai dengan yang 14, di sana dia sampaikan bahwa pada akhirnya saudara-saudara, yang terpenting adalah akhir kata dari segala yang didengar ialah ayat 13, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sebagai kesimpulan akhir, semua yang sia-sia di dunia ini tidak akan menjadi sia-sia apabila takut akan Allah dan berpegang kepada perintahnya. Itu kewajiban pertama-tama untuk kita, dikatakan. Manusia wajib untuk itu, tetapi juga ini menjadikan bagi kita satu alasan bahwa hidupku punya tujuan. Karena apa? Aku diciptakan untuk mengenal penciptaku, takjub atau takut akan penciptaku. Aku diciptakan ada sesuatu yang nanti disiapkan untuk sesuatu yang lebih lagi di depan sana setelah aku akan selesai di dunia ini. Karena itu takut akan Allah yang memiliki arti menghormati Allah, menghormati Tuhan, dan juga menghampiri Dia dengan rasa takjub. Mengerti bahwa Ia adalah Allah yang kudus, menghormati Dia yang akan memberikan baik umur panjang maupun juga berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mematuhi perintah-perintahnya, yang berarti ada tugas yang diberikan kepada kita, di mana setiap kita orang yang percaya, yang mengenal Dia, mencintai Dia, melakukan segala perintah demi perintahnya. Ngomong-ngomong, ini sebenarnya menjadi dasar bahwa kata-kata yang mungkin pernah atau tidak asing lagi bagi kita. Nggak kenal maka nggak sayang. Itu kata-kata atau ungkapan yang cukup kita kenal ya. Nggak kenal maka nggak sayang. Makanya begini, maksudnya di dalam mematuhi perintah-perintahnya ini adalah bahwa kalau kita mengenal Yesus Kristus, kalau kita mengenal Allah Sang Pencipta, maka kita sanggup atau dapat mematuhi perintah-perintahnya. Tanpa pengenalan dengan Allah, tanpa takut pada Allah, pasti kita tidak akan bisa melaksanakan segenap perintahnya. Apa yang menjadi dasar kesimpulan oleh pengkhotbah? Dikatakan di sini bahwa karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah baik, entah jahat.
Dasar kesimpulannya apa? Segala sesuatu itu ada di bawah kontrol Allah. Kelak suatu saat manusia akan mengalami yang namanya penghakiman atau pengadilan. Ia mengingatkan bahwa penghakiman akan datang. Di mana saja, kapan saja pekerjaan suatu saat pun akan dicek oleh Allah. Baik itu yang baik, entah itu yang jahat. Semua. Katakan sebelumnya, baik itu orang fasik, baik itu orang saleh. Semua akan dicek. Karena itu, sebagai kesimpulan khotbah hari ini, penutup kitab pengkhotbah, orang sudah mencari makna hidup. Diwakili oleh pengkhotbah melalui pencarian hidupnya. Bahkan orang-orang di dunia yang kita kenal pada masa kini maupun pada masa yang lampau, para filsuf telah mencari, mengapa ya saya hidup di dunia ini? Mereka bertanya-tanya, apa makna hidup di dunia ini? Tujuan hidup di dunia ini apa sih? Kebanyakannya tidak dapat merangkumkan tujuan hidup itu. Kecuali kita pengkhotbah menolong kita bahwa tujuan hidup kita ada di sini. Ada di dalam kitab pengkhotbah. Apabila saudara dan saya mengenal Allah, takut akan Allah, mencari pencipta, maka mission kita akan selesai dengan baik di dunia ini. Semuanya akan accomplish atau semuanya akan dapat diselesaikan. Semuanya akan dapat berhasil. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Bapak Saudara makna kehidupan kita itu tergantung kepada berapa lama kita di dunia atau tergantung kepada bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini? Ya, betul sekali. Bukan tergantung berapa lama kita di dunia ini, tetapi bagaimana Anda mengisi kehidupan Anda dan saya di dunia ini. Karena sesingkat apapun, kalau bermakna, akan sangat luar biasa. Karena akan mencapai maksud dan tujuan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, juga pencarian makna hidup yang telah dimulai, kiranya tidak menjadi salah untuk kita, tetapi kita memulai dengan benar, dengan pengkhotbah. Apa yang dikatakan oleh pengkhotbah mewakili hikmat Allah, menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan dari sudut pandang duniawi akan sia-sia. Tetapi ingatlah, Ia telah mengajarkan kita, pengkhotbah mengajarkan kita semua, takut akan Allah dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Seseorang maka akan dapat menanggung kesia-siaan hidup atau kebingungan yang mungkin muncul, sambil terus dapat menikmati, menghargai kehidupan yang Tuhan berikan sampai nanti kita bertemu dengan Dia di surga. Semoga apa yang dikatakan oleh pengkhotbah akan terus menolong kita mencari hikmat yang benar, sebab pengetahuan hikmat yang benar hanya berasal dari Dia. Kolose pasal 2 ayat 3 berkata, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Selamat menerapkan kitab pengkhotbah. Carilah Tuhanmu, takutlah akan Dia, dan lakukanlah perintahnya. Niscaya selama hidupmu di dunia ini, engkau akan berhasil. Berhasil di pemandangan Tuhan, bukan berhasil di pemandangan manusia yang sia-sia saja. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Amin. Genap hatiku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dari tempat kita masing-masing dan kita terima berkat janji yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Mari arahkan hatimu kepada Dia. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera-Nya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.